obligasi di Amerika lagi tahan-tahan nih oleh Amerika. Nah, kalau misalkan kita obligasi Amerika itu seberapa menarik sih kalau misalkan untuk kita investor Indonesia kalau misalkan kita untuk membeli di sana? Sekarang dengan yield 4,4%, bandingkan dengan Indonesia yang yieldnya 6,5%, yang which is spreadnya nggak terlalu jauh ya. Nah, ini yang menyebabkan makanya akhirnya banyak juga hot money akhirnya ketarik keluar dari Indonesia, biasanya menuju ke US Treasury yield ke sana. Jadi memang saat ini bunga kita atau imbal yang ada di dalam obligasi kita ini memang tidak semenarik seperti yang ada di US. Memang lebih besar, tapi selisihnya itu cukup kecil, hanya sekitar 2,5%. Supposed to be harusnya selisihnya mungkin bisa lebih tinggi. Tapi ini sebenarnya bagus buat Indonesia. Semakin rendah yield obligasinya, semakin murah nanti pemerintah untuk bisa menerbitkan surat bunga atau suatu utang yang baru. Jadi sebenarnya US kalau kita bicara yield obligasi pemerintah ini berbanding terbalik ya. Semakin murah sebenarnya makin bagus buat pemerintahnya, semakin mahal semakin tidak bagus buat pemerintahnya, tapi bagus buat investornya. Tapi menarik ya, berarti negara akan diuntungkan kalau misalkan yieldnya agak tinggi. Artinya Indonesia akan lebih membayar lebih bisa menggunakan SBN lebih banyak gitu ya, obligasi ya. Ya, tapi kan masalah gini, nanti kan kalau kita bicara yield ini, kita bicara supply dan demand. Jadi kalau misalnya di Amerika nanti yieldnya naik terus, di Indonesia mungkin yieldnya tidak terlalu naik, biasa jadi nanti supply-nya agak turun. Nah, begitu supply turun, biasanya pemerintah mau tidak mau harus ikut adjustment. Nah, ini yang menyebabkan, makanya di beberapa konsensus, orang melihat sekarang kayaknya Bank Indonesia kemungkinan besar tidak lagi menurunkan suku bunga, tapi cenderung menahan, atau bahkan mungkin menaikkan. Dan penaikan ini juga untuk bisa menjaga kita punya nilai tukar juga. Jadi memang ini benar-benar sangat volatile sekali ya. Jadi yang tadinya semua bank sentral tahun ini prediksinya akan nurunin suku bunga dan sebagainya, begitu ada perang, akhirnya prediksinya itu menjadi cukup berubah. Dan ini yang memang harus kita cermati. Dan makanya kalau kita bicara lagi tentang portofolio, ya ini saatnya kita untuk bisa sangat agile untuk bisa shifting portofolio. Jadi portofolio kita tuh harus adaptif sesuai dengan kondisi saat ini. Seperti apa contohnya kalau misalkan kita milih efek yang mungkin cocok untuk situasi seperti ini? Apakah bisa lari ke komoditas lagi, misalkan emas atau mungkin beberapa komoditas lainnya, atau mungkin efek lainnya seperti reksadana, obligasi gitu? Untuk saham sendiri, ada beberapa sektor yang memang masih cukup menarik. Satunya ada sektor energi dan berkaitan dengan minyak. Tapi memang sangat-sangat volatile sekali, momentumnya harus pas. Kemudian kedua, biasanya kalau situasi seperti ini kita akan banyak collected saham yang sifatnya defensive stock. Defensive stock itu adalah saham-saham yang tidak punya siklus, yang menjadi kebutuhan orang banyak, dan cenderung defensif. Artinya itu saham-saham konsumer, biasanya beberapa sektor farmasi juga termasuk di sana, itu juga bisa menjadi pilihan. Yang ketiga biasanya, kalau kinerjanya masih bagus dan situasinya cepat membaik, biasanya tuh orang juga masih pilih sektor finance. Karena sektor finance ini ada sektor yang paling gampang untuk bisa rebound dan lain sebagainya. Jadi biasanya 3 sektor ini yang menjadi opsi buat kita masuk di saham. Tapi sekali lagi, untuk di saham, saat ini pendapat saya, kalau bisa tuh portofolio itu yang agile. Jadi agile itu artinya bisa segera dipindahkan, bisa segera kita jual, situasi yang memburuk kita bisa jual dan lain sebagainya. Tidak numpuk dalam jumlah yang cukup besar. Nah, kemudian kalau untuk instrumen lainnya, obligasi menarik untuk bisa dimasukin. Cuman biasanya obligasi ini kalau prospek yieldnya akan naik, kemungkinan besar harga obligasi yang kita beli sekarang ini bisa turun. Jadi begitu harga obligasi yang kita beli sekarang misalnya di harga 100, besok yieldnya tuh naik, harga obligasi akan turun. Jadi biasanya orang akan wait and see ke obligasi, tapi begitu yieldnya sudah dirasa cukup besar, orang akan masuk ke sana. Dan yang ketiga, mungkin bisa dilihat juga dari sektor komoditas. Seperti misalnya tadi beberapa safe haven, seperti emas, itu juga saat ini kan sedang tahap koreksi ya, karena orang banyak akhirnya melakukan profit taking di sana, itu juga bisa menjadi salah satu opsi. Gitu. Jadi kita harus lihat aja. Yang penting sekarang sih most of people itu harusnya standby cash yang cukup untuk bisa dalam waktu dekat itu mengubah portofolionya. Artinya kita nggak boleh ngumpul di satu saham ya, kita bisa distribusi ke beberapa saham yang mungkin lebih defensif dibandingkan saham-saham yang mungkin lebih banyak terkena dengan dampak-dampak dari eksternal dan internalnya seperti itu. Dan yang pasti sekarang di situasi sekarang kita harus agile. Jadi dalam hal ini begitu ada berita baru masuk, ada informasi baru masuk, kita harus segera adaptif. Jangan holding, oh enggak kok kayaknya masih kuat dan lain sebagainya, enggak.
juga. Ini situasinya memang sangat-sangat volatile sekali. Oke, kalau misalkan dari pandangan Mas David sendiri, kalau bicara soal sektor apa kira-kira, misalkan tadi kan kita milih ada sektor pertambangan, ada sektor retail dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan bicara sektor yang paling tahan badai apa tuh sektornya? Ya, jadi kalau sekarang yang paling tahan badai itu ya tadi sektor-sektor sifatnya defensif, ya, yang larinya ke consumer good, kemudian yang saham-saham consumer good yang non cyclical, jadi tidak ada siklusnya, itu menjadi satu opsi yang cukup baik ya. Kemudian yang kedua, yang saya lihat harusnya adalah sektor-sektor basis komoditas dan energi, ini juga harusnya bisa menjadi opsi atau pilihan. Karena kenapa? Toh harga komoditasnya naik, harga energinya naik. Tentu saham-saham yang terkait dengan energi ini biasanya juga akan mengalami mendapatkan benefit lah dari kenaikan harga komoditas ini. Jadi ini dua sektor yang menjadi satu opsi. Kemudian yang ketiga, saya lihat valuasi banking kita juga masih cukup murah, yang dimana banking juga sangat-sangat menjadi perhatian pemerintah. Jadi saya rasa sektor ini masih bukan satu sektor yang cukup defensif di era seperti sekarang. Karena harganya juga secara valuasi juga cukup murah saat ini. Cukup menarik ya. Artinya kalau misalkan kita lihat banyak yang terdiskon juga ya. Kalau misalkan keuangan sendiri seperti apa? Apakah bisa menarik? Apalagi kan kalau misalkan sekarang ini kan lagi Purbaya lagi gencar-gencarnya juga memberikan lagi bantuan terhadap perbankan, terhadap Himbara 100 juta triliun lagi. Apa itu nanti akan berpengaruh juga terhadap sektor finansial? Ya, jadi gini, apa yang dilakukan Pak Purbaya dengan menyuntik kemarin likuiditas ke Himbara itu membantu sektor dari perbankan itu sendiri. Karena sebenarnya kalau kita boleh lihat kemarin loan to deposit ratio kita sempat menyentuh angka 88%, mendekati 90%, yang artinya cukup distress. Kemudian juga beberapa Himbara bahkan sempat LDR-nya itu sampai 95%. Artinya apa? Memang mereka saat ini membutuhkan dana segar untuk bisa segera menyalurkan kredit. Karena kredit itu ada pertumbuhan penopang dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau pertumbuhan kredit itu tinggi, kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi juga akan berlangsung dengan lebih tinggi. Jadi Pak Purbaya tahu akan hal itu, akhirnya dia sekarang mulai kembali menambah likuiditas di Bank Himbara. Agar apa? Agar pertumbuhan kredit itu tetap terjaga. Jadi kalau pertumbuhan kredit kita sudah balik double digit saja, seperti tahun-tahun sebelumnya, biasanya nanti pertumbuhan ekonomi juga dipastikan akan lebih meningkat lagi. Karena salah satu yang bisa dilihat adalah pertumbuhan kredit itu adalah salah satu indikator yang bisa kita lihat untuk bagaimana ekonomi kita bergerak. Jadi kalau pertumbuhan kredit itu cukup tinggi, apalagi kalau pertumbuhan kredit nanti bagusnya di modal kerja dan lain sebagainya, itu biasanya ekonomi akan bergerak lebih positif. Tapi sebenarnya kemarin kan juga sempat kasih 600 ya, pertama 600 triliun, kemudian 200 triliun, kemudian terakhir 100 triliun. Kira-kira apa ada nggak sih pengaruh besarnya terhadap sektor perbankan? Iya. Kalau dari alat liquid ya, tentu ada kenaikan ya. Alat liquid kita sekitar 2.000 triliun, itu alat liquid itu adalah uang yang standby yang ada di banking yang belum dipakai, itu mengalami kenaikan. Tapi kemudian sebenarnya ini merupakan lebih ke arah merupakan sinyal. Jadi saat ini Pak Purbaya itu adalah orang yang menganut sistem ekonomi sifatnya ekspansif. Ekspansif itu artinya apa? Ekonomi harus bertumbuh dengan cepat, kredit harus bisa bertumbuh dengan cepat dan lain sebagainya. Jadi pertumbuhan inilah yang akan dia kejar.